Generasi milenial itu generasi yang umum banget. Iya. Karena apa? Mereka tidak bisa lepas dari internet, ya kan? Dulu kita tuh 2 tahun lalu lah, kita di jalan-jalan itu terpampang seminar. Ya, seminarnya membahas tentang ekonomi 4.0, kemudian generasi milenial. Tetapi di tahun 2020 ini kita sudah mulai seminar itu yang dibahas eranya 5.0 dengan generasi Z. Nah, ini saya rasa penting kita bahas, kita bicarakan. Maka mari kita bicarakan 1, 2, 3, rembakan katur. Monggo. Oke, Pak Zuri sama Budian ya di sini. Kalau bicara tentang generasi milenial atau generasi Y, ya, kemudian dilanjutkan dengan generasi Z, ya Z. Kemudian yang terakhir nanti ada generasi Alpha. Saya merasa sudah tua banget ini Pak di sini. Iya. Karena yang paling tua di sini saya, gitu. Mungkin Budian bisa mewakili dia generasi milenial. Iya. Kalau generasi sama saya ya Pak Yuri itu generasi X, ya, yang melahirkan generasi milenial. Oke. Generasi milenial itu generasi yang umum banget. Iya. Karena apa? Mereka tidak bisa lepas dari internet, ya kan? Ya, Betul. generation ya, internet generasi. Jadi segala aspek kehidupannya selalu dengan teknologi kayak gitu. Mereka ada generasi yang luar biasa ya. Artinya apa? Mereka aktif, kemudian smart ya, punya passion. Jadi segala sesuatunya mereka selalu eksis di media kayak gitu ya, sosial media dan sebagainya. Ini juga tantangan bagi pendidik, bagi kita, bagaimana kita punya terobosan-terobosan untuk generasi milenial. Jadi ini generasi yang mau tidak mau ya memang kita menghadapi ini. Kemudian generasi selanjutnya kan generasi setelah generasi milenial yang lahir tahun 1980-an sampai awal tahun 2000 ya. Ya, artinya ini kan yang namanya zaman itu kan akan selalu berubah. Dan sejauh ini dari kacamata pendidik itu mereka itu tahu nggak, menyadari nggak mereka itu mengalami perubahan dari masa ke masa begitu? Ya mau tidak mau ya, karena dari kecil kan sudah mereka orang tuanya ya sudah generasi X, terutama yang kita yang lahir sebelum tahun 1990 ya, itu kan setelah baby boom ya, kita generasi yang masih tradisional, tatanan tradisional masih ada, sementara yang milenial ini kan mereka punya passion sendiri, punya role model sendiri kayak gitu ya, yang di media dan sebagainya, itu mereka otomatis banyak yang menjadi di situ. Oke, bahasanya mau nggak mau, tahu nggak tahu. Tapi adakah proses yang dari dunia pendidikan itu menyebabkan mereka juga tahu gitu, menyadari gitu? Jangan-jangan mereka cuek-cuek aja gitu, ya, cuek-cuek aja, ya itu bergulir saja kan. Kalau dihadapi dengan hanya bergulir saja, artinya mereka juga nggak akan mempersiapkan diri begitu. Oke, begini, kalau menurut saya ngelihatnya dari ada 2 kacamata. Kacamata generasi yang kita lihat dan generasi yang melihat mereka. Kalau dari generasi yang melihat, ya kita, nggak baca kita ya, posisinya sekarang kita sudah jadi pendidik gitu ya. Seperti yang Bu Nini sampaikan tadi, saya sependapat gitu ya, anak-anak sekarang itu penuh dengan kemudahan, terus sekarang itu teknologi atau artinya serba wah. Itu kalau dalam pandangan saya terlihat oleh kita yang pernah mengalami dari generasi sebelumnya, yang apa-apa yang terjadi sekarang itu belum ada waktu mungkin kita anak-anak, remaja gitu. Nah, yang kedua, kalau dilihat dari generasi yang kita bahas tadi itu, mereka tuh nggak ngerasa apa-apa. Kalau dibilang anak zaman sekarang, saya yakin mereka bingung. Emang zaman sekarang itu gimana? Yang dimaksud dengan zaman sekarang itu apa gitu? Bedanya apa? Nah, ya betul. Kenapa apa yang disebut, dirasakan begitu kan? Apa sih? Kenapa disebut anak zaman sekarang? Emang kenapa gitu kan? Terus kita ngelihat, mungkin ngalami lah kalau kita flashback ya, ketika kita dulu SMA lah gitu.
kita pasti disebut juga oleh guru kita dengan sebutan yang sama. Anak zaman sekarang. Nah, itu. Pasti disamakan dengan karena mungkin ada yang miss-nya adalah yang melakukan dengan yang melihat itu ada di zaman yang beda gitu. Jadi kalau ditanya anak-anak itu ngerasa enggak gitu. Ya ditanya balik mereka, ngerasa apa? Pasti kayak gitu. Iya. Kan gini, selanjutnya kan memang di generasi Z ini beberapa indikatornya anak-anak mulai cuek, sosialisasinya kurang, mereka cenderung di gadget ya, kayak gitu. Terus akhirnya cara pola berpikir mereka juga ya nafsi instan, hanya yang penting gue gitu, ya kan? Urusan lu terserah lu kan gitu kan. Nah ini sesuatu hal yang realita kita hadapi dengan kondisi, apalagi sekarang kita pandemi, interaksi dengan guru nggak ada, ya kan? Mungkin bukan nggak ada kali ya. Iya betul, ya artinya dalam situasi yang berbeda. Nah, iya. Ya, gitu. Terus kemudian dengan ini baik ada pandemi maupun enggak, yang namanya istilah belajar dari rumah itu suatu saat akan sampai juga gitu. Dialami juga. Tapi dari dunia pendidik gimana ini menghadapi, kan pembelajaran itu enggak hanya sekedar tahu 1, 2, 3 sama dengan itu kan. Gimana? Oke. Iya, memang karena mereka berinteraksinya dengan internet ya, dunia maya ya, otomatis kan segi individualnya itu. Ini yang kita kehilangan rohnya ketika face to face sama dengan daring. Itu kita nggak ada jiwa ini loh Pak. Kan kita ketika face to face ya Bu Dian nih sama Pak ini. Ketika di kelas itu kan kita langsung bisa merasakan jiwa mereka kan. Gembira, senang, sedih, melihat raut muka langsung. Tapi kalau lewat dunia maya kan hal itu tidak bisa. Nah ini tantangan juga bagi kita. Mengapa mereka cuek? Ya karena mereka asik dengan diri sendiri. Anak saya juga kayak gitu. Nah ini kan bagaimana kita mensikapi itu, kemudian tahu pola bagaimana pendidik bisa mencari celah untuk supaya tetap bahwa pendidikan itu dari hati. Iya, kita bisa merubah anak itu kan kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang mengatakan asana ila rahmatan lil alamin, bahwa dia sebagai rahmat, kemudian merubah akhlak. Nah itu yang tidak bisa kita lepaskan bahwa dunia pendidikan walaupun dengan cara apapun, online maupun dari rumah ya, itu tetap nggak bisa menghilangkan rohnya bahwa kita itu mendidik untuk akhlak yang mulia. Ya, artinya begini, artinya ketika kita itu melakukan pembelajaran dari sekolah misalkan ya, kita pasti kan ada reward and punishment-nya kan. Kamu salah, kita kasih tahu. Kamu nggak bener, kamu harus begini. Pasti di sekolah kan begitu. Nah, ini problem kita itu, kita belajarnya nggak fisik. Kita dari rumah. Ini juga jadi PR besar buat seorang pendidik. Gimana ini solusinya penjenengan dulu? Oke, ini juga BP yang paling berpengaruh, manajemen dan kalau saya melihatnya ini lebih kepada ketiba-tibaan, ujuk-ujuk. Mak ditunduk bahasanya gitu. Saya ingat sekali kita waktu itu grand action ya, hari Sabtu itu. Waktu itu anak saya sebenarnya, ini sedikit cerita aja, awal kita belajar dari rumah itu ya. Anak saya hari Sabtu itu harusnya ada kegiatan, itu sudah dibatalkan. Kita memaksa ya, ada Mbak Woro waktu itu. Dan saat itu hari Senin itu kita masih mau akan ujian kelas 3. Dan tiba-tiba minggu malam ada info harus batal, dan mulai itu waktu itu hanya 2 minggu. Dan yang terakhir ini kayaknya saya belum memperhatikan surat edarannya ya. Sebenarnya kita ini nunggu tanggal berapa untuk diperpanjang atau gimana gitu. Jadi saya melihatnya lebih ke ketidaksiapan. Karena kalau kita sebenarnya daring, jarak jauh dari rumah, sebenarnya kita itu sudah punya konsepnya. Maksudnya dari pendidikan secara global ya. Karena kita punya universitas terbuka, kita punya homeschooling gitu ya. Jadi sudah di konsep untuk kebutuhan seperti itu.
tapi juga untuk kalangan tertentu ya, dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu juga. Nah, persoalannya ini berlaku massal, tiba-tiba, karena tiba-tiba tanpa persiapan, dan tidak tahu akan sampai kapan. Iya. Kalau misalkan ya, saya membayangkan, ini akan terjadi 3 bulan. Saya yakin itu di bagian kurikulum sana bisa, 3 bulan ini kita akan, 1 bulan kita akan melakukan ini, bulan kedua akan melakukan ini, bulan ketiga akan melakukan ini, gitu. Nah, ini kita tidak tahu sampai kapan. Jadi yang kita lakukan sekarang itu hanya meraba-raba. Ya, meraba-raba itu. Jadi nggak nggak tahu, nggak terkonsep karena tiba-tiba dan tidak tahu sampai kapan. Terus gini, kan sudah dikonsep, sudah dipersiapkan. Kira-kira seberapa besar besarannya policy value-nya itu terhadap konsep atau persiapan yang sudah dipersiapkan oleh sekolah-sekolah maupun madrasah. Maksudnya kegagalannya itu ketika sudah kita membuat konsep, kita sudah mempersiapkan. Contoh begini, kita sudah mempersiapkan konsep, tetapi anak yang ikut di PJJ ternyata sedikit, atau mereka mangkir, tidak ikut PJJ, asal absen. Masalah konten dari pelajaran, ya mereka enggak OP di order bisa gitu. Gimana? Jadi begini, ini dari pengamatan ya, karena kita sudah mengalami 1 kali proses kenaikan kelas gitu ya. Saya melihat dari kacamata anak-anak. Anak-anak kan kaget tuh belajar tiba-tiba dari rumah gitu ya. Terus waktu itu seperti biasanya kalau ada di posisi saya, peran saya gitu ya, menerima aduan kemudian ditangani gitu ya. Kalau saya amati, anak-anak yang saya tangani ini bukan karena pandemi, bukan karena belajar dari rumah, bukan. Karena orangnya ya itu aja. Jadi sudah jadi selamanya. Benar. Meskipun itu dulu sekolah masih normal, belum PJJ orangnya ya itu juga. Apalagi ada PJJ nanti semakin kayak gitu. Oknum ibaratnya kan begitu. Ada 2 kelompok lah minimal ya, kita nggak bisa samakan semua begitu. Itu yang pertama gitu, orangnya itu aja. Jadi kalau ada kendala justru mereka mungkin syukuri, mereka gunakan itu sebagai alasan. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua, kan yang namanya belajar dari rumah butuh sarana prasarana ya. Nah, kelompok yang kedua ini anak-anak yang sebenarnya tidak tidak bermasalah ketika sebelum ada belajar dari rumah, tapi terkendala sarana prasarana, misalkan handphone, ya dan lain-lain lah ya. Walaupun pemerintah sudah memberi clue dengan subsidi atau bantuan itu supaya terlaksana PJJ gitu kan ya. Ya, tapi ini kan tidak semua permasalahan sama yang kita bisa lihat ya. Rasanya nggak bisa menyentuh semuanya. Walaupun itu salah satu ya manipulasi dari pemerintah kita. Bahkan Mas Nadiem kan bilang memang Mas Nadiem Makarim ya. Mau Nadiem siapa lagi? Dari generasi milenial. Artinya apa? Jadi permasalahan krisis pembelajaran itu kan juga sudah dikatakan oleh jadi sebelum pandemi kita sudah punya krisis pembelajaran, apalagi dengan adanya pandemi ini. Jadi kan kita semakin untuk punishment dan reward itu ya paling nggak kita guru juga akhirnya kita mau tidak mau harus belajar ya Bu ya. Jadi saya di awal ya pandemi otomatis kan kita harus punya inovasi supaya kita bisa menyentuh anak kayak gitu, baik dari segi apa ya. Artinya iso ning nganggo WA ya WA kayak gitu ya. Kemarin teman-teman yang luar biasa semangat itu sampai ikut macam-macam kursus loh Pak. Ya, bagaimana dalam konten video dan sebagainya supaya anak-anak itu paham. Itu salah satu cara guru untuk ini. Akhirnya untuk ini saya juga nggak tahu nih Pak Joko Widodo itu ya kok milih Mas Nadiem ya? Nggak tahu ada pandemi ya. Jadi yang tahu benar-benar bagaimana kita belajar daring kayak gitu. Nah, mau tidak mau memang kita harus itu. Akhirnya punishment dan reward bisa dengan itu dengan secara biaya juga. Ya udah biasanya kita jempol di kelas, kamu hebat. Ini kita jempolnya pakai emoticon, ya kan? Kayak gitu. Kamu hebat ya. Kita memang perlu untuk kata-kata itu. Yang kita kalau face to face itu kan kayaknya lebih wah, saya itu punya pengalaman ketika di SMP. Dapat gantungan kunci dari guru biologi saya gara-gara bisa menerangkan metabolisme pencernaan itu.
Itu kelas berapa itu? Masih diingat sampai sekarang? Oh, keren. Segitunya loh, Iya, segitunya iya. ya. Itu dari guru itu Segitunya. luar biasa. Itu nama guru biologi ya. Orangnya handsome juga. Wah, iya. Oh, Kayaknya ini. Sekarang kuncinya itu Kayaknya. masih saya simpan. Kenapa? Begitu saya jadi semangat banget belajar loh Pak. Tapi Kalau yang tadi- penting kan berarti dalam pembelajaran itu bagaimana memberi makna. Kan? Iya. Oh, Jadi iya. intinya kalau kita ketemu kan bisa langsung gitu ya Bu ya. Ya Pak. Tapi ya Oh. ini tantangan juga bagaimana kita memberikan punishment dan memberikan reward. Tetap kita harus kasih. Walaupun kita nggak bisa dengerin suara kita ya pakai voice note lah paling murah, loh. Tapi sebentar, yang saya khawatirkan, saya takuti, itu kan reward and punishment. Punishment kita itu bentuknya apa itu kadang-kadang nggak terbayang. Terus kita menjadi suatu budaya yang selalu memaklumi. Anak nggak ikut PJJ, anak nggak ngirim tugas, anak nggak mengikuti anjuran dari guru misalkan. Tetapi ya selalu kita maklumi gitu loh. Ya. Forgiving-nya kita itu terlalu too much gitu. Ini persoalannya Pak. Tadi nyambung dari yang saya bilang kenaikan kelas tadi ya. Mm-mm. Jadi memang kalau kita permisif ya, anak gini nggak apa-apa, anak gitu nggak apa-apa gitu. Karena memang dari pemerintahnya juga sepertinya fokusnya yang penting ini anak-anak itu sehat. Iya. Meskipun dunia pendidikan tidak menangani kesehatan, setidaknya ada andilnya memastikan anak-anak tetap sehat. Betul. Pokoknya sehat. Iya. Nah, jadi target kurikulum juga tidak harus kan, Iya, gitu. betul. Jadi ini juga sekaligus melemahkan tadi yang terlalu permisif itu melemahkan anak-anak yang pinter memperhatikan tanda-tanda itu gini. Aku koyong ini munggah loh. Betul. Nah, itu. Itu Penyakit kita itu ini. gitu ya. Padahal maksudnya adalah dalam kondisi pandemi ini yang penting sehat. Iya. Utamanya kan itu. Tapi anak-anak gitu ya. Iya. Emang ya Pak ya, gimana ya? Ini karena otomatis pemerintah sudah memberikan semuanya ya. Betul. Jadi tadi dikatakan oleh Mas Nadiem kemarin bahwa kita akan kehilangan generasi ya, generasi yang masa generasi yang bodoh. Saya tidak berkata bodoh, ya. Tidak ada anak yang bodoh. Ya. Saya ini pemahaman yang harus diketahui. Tidak ada anak yang bodoh. Anak itu semuanya istimewa. Iya. Dia punya keistimewaan di masing-masing kayak gitu. Nah, Nah, bagaimana iya, kita betul. menyentuhnya dengan hati kayak gitu. Karena kita langsung menyalahkan gini kayak gitu. Tapi memang problematika itu ada di mereka kayak Iya. gitu ya. Dan dengan daring ini memang pengawasan utama kita guru susah. Ini perlu peran orang tua. Iya. Nah, orang tua alhamdulillah ya. Seringkali ada orang tua yang bilang saya, "Bu, ini ikut pelajaran enggak?" Ya, ini Butuh bahasan penting yang mau saya tanyakan. Oke. Seberapa kesiapan dari dunia pendidikan itu berkolaborasi dengan orang tua untuk menyadarkan ya supaya mereka bisa komitmen belajar di rumah, menjaga protokol kesehatan. Terus terang kan saya yakin guru juga selalu sudah ya WhatsApp itu tolong di rumah cuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak, itu kan mesti selalu di broadcast kan. Nah itu follow up-nya setelah memberikan kepada anak, bagaimana cara menghadapinya orang tua juga gitu. Nah, ini kalau kita bicara orang tua ini jadi agak complicated ya saya melihatnya. Kalau mungkin kita maknai dari di sekolah itu ya, kayak ini wong tuane ra gagas gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin enggak gagasnya itu enggak gagas anaknya, enggak terlalu gagas maksudnya, karena gagas yang lain. Mungkin PHK, Iya, ya kan? Kita dalam kondisi seperti ini ya, Iya. kita tahu di luar sana dunia kerja seperti itu. Jadi fokus pada hal lain yang lebih penting. Jadi bukan sebenarnya enggak gagas gitu, enggak. Terus saya juga menemukan anak-anak kita itu ternyata enggak ikut belajar dari rumah karena kerja. Nah, itu ada juga proyek itu. malahan. Ada juga kayak Ada gitu. kesempatan soalnya. Yang bisa ini Iya. juga generasi milenial loh, mengambil peluang. Peluang karena mereka Itu banyak inspiratif untuk generasi menghadapi generasi. 5.0 gitu. Tapi saya melihat untuk anak-anak yang disiplin tuh saya melihatnya ada dua ya. Disiplin itu ada dengan kesadaran penuh. Iya. Ini yang bagus ini ya. Ini insya Allah istiqomah ini kalau yang dengan kesadaran penuh. Yang kedua disiplin karena rasa takut. Jadi dia akan on the track, semuanya on the track. Tapi nanti ketika di luar sana dia harus kayak bebas, misalkan dia sudah nggak sekolah harus mengadu nasib katakanlah. Iya. Anak-anak seperti ini akan kehilangan pegangan karena dia terbiasa
mematuhi protokol. Harus jam segini masuk. Iya. Gini. Nah, jadi kurang kreatif. Tuh, anak-anak tadi itu karena takut disiplinnya itu karena takut terlambat, bukan karena memahami pentingnya disiplin. Itu satu contohnya seperti itu. Jadi anak yang disiplin itu ya nggak pasti aman gitu, nggak gitu juga. Wah, ini pembicaraannya makin seru, jadi saya haus. Silakan diminum. Ini jadi susah ya karena mematuhi protokol kesehatan, jadi harus gini dulu ya. Ya mau nggak mau. Ya. Wan, kopinya mantap Wan. Ini yang mantap ininya sama ininya kayaknya. Ini mantapnya ini karena ini. Mungkin hebat ini, hebatnya di sini ini kita. Wah, iya hebat bermartabat. Yang bikin kopi siapa Pak? Ridwan tuh nggak tahu tuh. Katanya kopi luwak, bukan kopi kucing. Jadi kita lanjut ya. Setelah minum agak fresh ini kita. Pengap Pak, terus terang ini agak susah ya. Ini nggak terbiasa begini ya. Iya. Biasanya kan baru ini gitu tapi, ya. Tapi ini harus jadi suatu budaya dan pembiasaan. Iya, kata Pak Ganjar itu ya. Jadi pakaian yang Jawa Tengah kita tambah siji. Oh iya. Masker. Gitu ya. Betul. Jadi harus jualan itu Oh iya. paket itu Berarti ini harus semua. Berarti kalau Pak Ganjar sudah bilang begitu, berarti kan masyarakat juga harus patuh kan. Ini soalnya gubernur masa nggak dihormati, nggak dipatuhi kan gitu. Karena tapi ada pakai masker, pakai masker juga, face shield juga dipakai supaya kita saling menjaga. Nggak tahu kita itu yang kena siapa itu kita nggak tahu, ya kan? Semoga kita nggak kena ini Pak. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Gitu. Ya amin. Oke, kembali ke 5.0 dengan ya semua kelebihan dan kelemahannya dari masa itu. Ya anak jadi cuek, semua gue, mungkin bahkan kurang sopan anak. Kurang sopan, itu memang eranya. Nah, ini dari dunia pendidik tantangannya untuk merubah habit ini tantangan loh. Kayak seperti wong Jawa tapi hilang Jawanya gitu. Bahasanya itu. Ini yang paling terimbas ini. Ya. Terus bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa ya biar tidak, kalau melenceng nggak jauh-jauh amat sih gitu. Track of the rule gitulah anak-anak ya gitu. Gimana Bu? Oke, menurut saya kita perlu belajar dari Jepang sebenarnya. Jepang itu negara yang walaupun maju tapi dia tidak melupakan tradisi. Ya, kayak gitu. Jadi kita sebagai orang Jawa terutama tidak kehilangan Jawanya, maka muatan lokal bahasa Jawa itu tidak hanya sekedar buat pembelajaran, tapi dibiasakan dari rumah. Kayak gitu. Karena filosofi Jawa itu banyak yang tidak bertentangan dengan filosofi Islam ya, yang kita kebetulan ada di Kementerian Agama yang banyak sekali. Maksudnya kita kan berpakem pada ajaran-ajaran Islam. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan Jawa yang itu mulai luntur dari kita. Nah itu mulai kita biasakan lah. Jadi kita sekarang kalau kita susah untuk berjabat tangan ya paling nggak kita menghormat kayak gitu ya. Jadi kalau orang Jepang itu ya bagaimanapun majunya tapi dia tidak melupakan tradisi. Nah ini loh. Jadi kita harus mereview kembali untuk mereka supaya melakukan apa-apa budaya Jawa. Santunnya kepada orang tua ini kan tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Bagaimana kita harus hormat kepada orang tua. Lah dengan guru gitu loh Pak. Kalau kita di luar tuh kadang pas lulus itu bilang mbak, coba mbak. Tapi biar kayak awet muda kita ya. Lumayan lah nggak apa-apa ya. Muda 10 tahun. Ya kayak gitu. Jadi ini loh. Kita kehilangan rohnya sebagai orang Jawa satu ya. Kemudian sebagai orang Muslim ya, kita kan juga punya role model Rasulullah ya. Jadi kita perlu penguatan karakternya di sini loh Pak. Jadi pembiasaan kecil yang koyo remeh banget. Padahal pembiasaan cuci tangan itu udah dari kecil loh. Kan sudah dilakukan. Sering wudu gitu ya kan. Dan di Islam kan tidak bertentangan. Wudu ya kan, setiap hari kita 5 kali. Ini kan udah belum kalau sunah-sunahnya juga gitu kan. Semuanya itu sebenarnya kalau pembiasaan ini dilakukan di prakteknya gitu loh, tidak hanya teori-teori. Menurut saya itu Pak, artinya kita harus mulai seperti budaya Jawa ya, gotong royong dan sebagainya. Kan generasi milenial kan banyak, otomatis kepedulian sosialnya juga kurang. Individual. Kan? Akhirnya ada ini loh nilai-nilai
gotong royong. Padahal saya senang banget loh ketika sekolah misalnya madrasah mengadakan kerja bakti bareng-bareng lah. Ini kan juga ada rasa kebersamaan nyora gini. Saya tadi lihat sampai sini juga semuanya gini semua. Ya. Ya, artinya kan kepedulian sosial kita kurang, jadi harus mulai itu kayak gitu. Iya, kemudian mungkin ada lagi yang lainnya. Setuju banget dah. Oke, tepuk tangan buat dia. Ya oke, jadi ini memang PR kita bersama, tidak ada seorang pendidik saja, tetapi juga orang tua ya untuk memikirkan fenomena ini kan gitu. Oke, terima kasih Bu Nini dan Bu Dian. Rembakan pada hari ini, rembakan pungkasan matur nuwun.